Bapak Abraham punya mama. Bapak Ibu sudah jemaat Tuhan yang diberkati pagi hari ini. Saya sangat bersyukur ya, saya boleh ada bersama-sama dengan jemaat Tuhan di tempat ini. Kemarin sempat gembala di tempat ini ya menyampaikan kalau boleh hari ini saya melayani. Ya, saya sempat berkata bahwa saya mau menjadi pendengar saja. Ya. Kenapa saudara kekasih di dalam Tuhan? Saya merasa bahwa saya sebenarnya haus akan firman Tuhan. Saya merasa bahwa sebenarnya saya merindu ya untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan itu. Bukan berarti saudara saya menolak ya. Tetapi di dalam hati saya sebenarnya saya rindu untuk mendengar firman Tuhan. Karena saya percaya firman Tuhan bukan cuma sekedar cerita dongeng. Firman Tuhan bukan cuma sekedar kita baca dan selesai. Tetapi saya yakin dan percaya ada kuasa Allah ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Ketika kita membaca firman Tuhan. Terima kasih buat hamba Tuhan di tempat ini, Bapak Gembala dan Ibu Rohani yang telah mempercayakan saya pagi hari ini untuk menyampaikan firman Tuhan. Sedang jemaat Tuhan yang diberkati, kita buka. Saya ambil firman Tuhan saat pagi hari ini di dalam suratan Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Roma. Roma pasal yang kelima. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12, ayat yang ke-11. Roma pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Bapak Ibu menyimak di dalam Alkitab masing-masing dan saya akan membacakan firman Tuhan untuk kita semua. Bunyi firman Tuhan. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima kedamaian. Saudara kekasih, pagi hari ini saya ambil di dalam ayat yang pertama
Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera. Saudara kekasih di dalam Tuhan, saya mau berbicara tentang damai sejahtera. Ya, bukan damai sejahtera ini bukan berbicara tentang suasana hati. Ya, bukan berbicara tentang suasana hati yang mungkin melakukan segala sesuatu yang berhasil dan mengalami suatu sukacita. Bukan berbicara tentang suasana hati yang demikian. Tetapi damai sejahtera berbicara bagaimana Allah berdiam di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Firman Allah jelas berkata bahwa sebab itu kita yang dibenarkan karena iman. Ya, damai sejahtera bukan dimiliki oleh semua manusia. Tidak semua manusia di dunia ini akan hidup di dalam damai sejahtera. Dengan jelas firman Allah katakan damai sejahtera itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang hidup di dalam iman. Iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara kekasih di dalam Tuhan, kalau kita mau saudara melihat keadaan yang terjadi akhir-akhir ini, kalau kita mau nonton di media massa, ya, di daerah-daerah yang lain belum habis masalah pandemi sudah diperhadapkan dengan bencana. Ya, masalah pandemi sudah membuat banyak orang-orang percaya, bahkan banyak manusia yang kehilangan sukacita. Ya, banyak orang-orang percaya yang mengalami, yang hidup di dalam keadaan yang terpuruk. Saudara kekasih di dalam Tuhan, tetapi satu yang menjadi keyakinan bagi kita semua, bahwa kita yang hidup di dalam iman, kita hidup di dalam damai sejahtera. Kenapa saudara kekasih di dalam Tuhan? Kenapa kita harus hidup di dalam damai sejahtera? Kita harus ketahui bahwa Yesus yang telah lahir di dalam dunia ini, ya, Dia telah memberikan hidupnya supaya saya dan saudara diperdamaikan dengan Allah Bapa di sorga. Tadi-tadinya kita menjadi musuh Allah, tadi-tadinya kita menjadi seteru dengan Allah. Kita tidak diberikan kesempatan. Kalau Tuhan Yesus tidak lahir, saudara saya dan saudara pasti tidak ada di tempat ini. Karena bangsa yang dipilih Allah cuma adalah bangsa Israel. Secara fisik yang dipilih Allah untuk menjadi bangsa pilihannya. Saya dan saudara masuk di dalam golongan orang-orang kafir, orang-orang yang tidak memiliki sebenarnya, tidak memiliki keselamatan. Tetapi oleh kasih karunia Allah, firman Allah katakan oleh karena Allah mengasihi dunia ini, Dia berikan anaknya satu-satunya, supaya barang siapa yang percaya kepada Dia akan memperoleh hidup. Ini luar biasa, saudara. Dan ini yang tidak pernah disadari setiap orang percaya. Ini yang tidak pernah orang-orang percaya zaman ini yang menyadari bahwa mereka ada orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Saudara kekasih di dalam Tuhan, banyak orang percaya yang meninggalkan iman mereka karena keadaan yang terjadi. Tetapi bagi saya dan saudara, kita menyadari bahwa kita telah ditebus oleh Allah lewat Tuhan Yesus Kristus di dalam ayat yang ke-8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Saudara,
Berapa hari yang lalu, berapa minggu yang lalu kita memperingati hari kematian Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur saudara, kita dipilih oleh Allah. Kita bersyukur kita dibenarkan oleh Allah oleh karena iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita yang tadinya menjadi seteru dengan Allah, kita tadinya akan menerima murka Allah, tetapi oleh karena kasih karunia Allah kita diperdamaikan dan memperoleh keselamatan. Kalau orang percaya menyadari betapa berkat yang luar biasa yang dimiliki orang yang percaya, saudara, tidak ada satu orang pun yang mau menyerahkan hidupnya untuk menebus dosa orang lain. Tidak ada. Tidak ada orang yang mau mengorbankan hidupnya untuk menebus kesalahan orang lain, untuk menghapus kesalahan orang lain. Hanya Yesus pribadi, Yesus yang mampu melakukan itu. Karena memang dia dipersiapkan oleh Allah supaya saya dan saudara yang beriman kepada dia akan memperoleh hidup yang kekal, akan didamaikan dengan Allah Bapa di surga. Itu sebabnya saudara kekasih di dalam Tuhan, kita perlu ketahui, setelah kita diperdamaikan dengan Allah, kita menerima kasih karunia Allah. Kita hidup di dalam kasih karunia. Dan ini yang seringkali banyak anak-anak Tuhan, orang-orang percaya gereja Tuhan yang salah menafsirkan akan keadaan yang terjadi saat ini. Mereka berpikir kalau mereka zaman kasih karunia, mereka dapat melakukan itu seenaknya. Di dalam saudara pasal yang selanjutnya, di dalam pasal yang ke-6 ayat yang ke-15 dikatakan begini. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Rasul Paulus memberikan satu kebenaran kepada orang-orang daripada jemaat yang ada di Roma. Dikatakan bahwa jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat? Tetapi di dalam kasih karunia. Yang salah banyak gereja, banyak orang-orang percaya yang salah mengartikan tentang kasih karunia ini. Mereka berpikir karena mereka hidup di zaman kasih karunia, seenaknya mereka mau berbuat apa. Hari ini berbuat dosa, besok datang minta ampun. Bukan, saudara. Banyak orang gereja yang terjebak di dalam kebiasaan mereka karena mereka salah. Menjadi orang Kristen bukan karena mereka bertobat, tapi menjadi orang Kristen karena keturunan. Menjadi orang Kristen bukan karena mereka bertobat dari perbuatan mereka. Menjadi orang Kristen cuma karena mengikuti suami atau sebaliknya istri. Banyak orang Kristen yang terjebak di dalam kebiasaan. Menjadi orang Kristen yang memiliki kebiasaannya, yang penting setiap hari Minggu saya datang ke gereja. Saya datang ke gereja, saya berdoa, Tuhan ampuni saya, Tuhan akan ampuni. Hari Senin saya pergi berbuat dosa lagi. Saudara kekasih di dalam Tuhan, tidak ada lagi pengampunan, tidak ada lagi pengorbanan yang akan dilakukan untuk kedua kali.
Tuhan Yesus tidak akan datang pada kedua kali untuk mengorbankan hidupnya untuk menyelamatkan saya dan saudara. Saudara kekasih di dalam Tuhan, mari kita mau menghargai kasih karunia Allah itu. Ketika kita hidup di dalam kasih karunia Allah ini, saudara, kita mampu melewati segala apa yang terjadi di sekitar kita. Kita mampu hidup di dalam keadaan yang terburuk sekalipun. Firman Allah katakan, walaupun kita ada di lembah baka, kalau kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus, di sana akan terpancar matahari. Saudara kekasih di dalam Tuhan, orang yang hidup dalam damai sejahtera dikatakan di dalam ayat yang ketiga, dan bukan hanya itu saja, kita malah berbega juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ini yang harus kita sadari, saudara. Ini yang harus benar-benar kita pahami di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Yesus tidak datang di dalam dunia dan dia tidak pernah berkata, ikut aku, usahamu diberkati, ikut aku, ya, engkau akan apa yang menjadi cita-citamu pasti Tuhan akan kabulkan. Tidak. Tuhan menyediakan berkat bagi saya dan saudara bukan apa yang ada di dalam pikiran kita, tetapi Tuhan menyiapkan berkat bagi saya dan saudara, berkat-berkat yang tidak pernah timbul di dalam hati kita, yang tidak pernah kita pikirkan, itu yang Tuhan siapkan. Tetapi banyak orang Kristen, orang gereja Tuhan yang mau memaksakan diri, ya. Kalau saya begini, Tuhan kabulkan saya punya doa. Saudara kekasih di dalam Tuhan, Tuhan bukan Aladin, ya. Tuhan bukan jin yang diusap oleh Aladin dan keluar dan dia meminta apa yang dia mau dan dia jin itu berikan. Tuhan bukan demikian. Tuhan menyiapkan kehidupan, memberikan berkat-berkat yang luar biasa di dalam kehidupan saya dan saudara. Tetapi harus kita perlu ketahui, ketika kita mengalami kelemahan, ketika kita hidup di dalam keadaan yang terpuruk sekalipun, firman Allah katakan di dalam ayat yang ketiga, di dalam kita malah berbega juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu akan menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Haleluya. Berkat yang luar biasa, saudara. Allah telah mencurahkan kasih-Nya di dalam hati setiap kita yang sungguh-sungguh mau hidup di dalam damai sejahtera, yang sungguh-sungguh mau mengasihi Tuhan, yang sungguh-sungguh mau melakukan setiap firman Tuhan. Bukan cuma sekedar kita mendengar, bukan cuma sekedar hari Minggu kita datang ke gereja, tetapi kita memiliki kehidupan yang sungguh mengasihi Tuhan lewat perbuatan, lewat perkataan kita. Saudara kekasih di dalam Tuhan, di dalam Mazmur pasal yang pertama, ya, firman Allah jelas dikatakan, saudara, yang berbahagia bukan mereka yang memiliki segalanya, tetapi yang berbahagia karena mereka mau melakukan firman Allah. Firman Allah jelas berkata, yang menjadi saya akan saya simpulkan dan akan akhiri firman Allah di dalam Mazmur pasal yang ke-1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut orang fasik, menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Saudara, yang berbahagia, firman Allah katakan, mereka yang tidak mau berjalan dalam nasihat orang fasik, yang tidak mau duduk di dalam kumpulan pencemooh. Saudara dikasih di dalam Tuhan, dan jelas firman Allah katakan,
Ia akan tumbuh seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang akan menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang dibuatnya berhasil. Ini yang menjadi jaminan bagi saya dan saudara. Ya, yang menjadi satu pengharapan bagi saya dan saudara ketika kita taat melakukan firman Allah. Ya, kita akan tumbuh, firman Allah katakan kita akan tumbuh seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang memiliki persediaan makanan. Ya, apa yang kita akan buat semuanya itu akan berhasil, dan kita akan mengeluarkan buah-buah pertobatan, buah-buah pelayanan, dan buah-buah roh di dalam kehidupan kita. Kalau kita mau tetap hidup di dalam damai sejahtera yang Allah berikan di dalam kehidupan kita. Saudara kekasih di dalam Tuhan, mari siang hari ini, saudara, ya, firman Tuhan mengajak kita semua untuk kita benar-benar mau hidup setia dan hidup takut akan Tuhan. Firman Tuhan mau mengajak kita semua untuk benar-benar kita memiliki sikap hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Dengan kita mau membenci dosa, dengan kita tidak mau bergaul dengan dosa. Saudara kekasih di dalam Tuhan, karena itu yang Allah kehendaki di dalam kehidupan setiap kita orang percaya. Ini yang menjadi kebenaran firman Tuhan untuk siang hari ini. Terima kasih, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya kembalikan kepada hamba Tuhan. Puji nama Tuhan. Begitu luar biasa firman Allah yang sudah disampaikan, ya, di dalam kitab Roma pasal yang kelima ayat yang pertama dan seterusnya, ya, yang sebagai tema firman Allah yaitu kita hidup di dalam damai sejahtera Allah. Ya, sudah disampaikan tadi bagaimana cara kita hidup di dalam damai sejahtera Allah. Untuk memperoleh damai sejahtera Allah tersebut, yaitu hidup dengan taat melakukan firman Allah, ya, hidup di dalam kesengsaraan, ya, pikul salib, ya, dan kita yakin dan percaya bahwa kita akan tetap hidup di dalam damai sejahtera Allah tersebut. Amin. Puji nama Tuhan. Pekerjaan selanjutnya